yang tidak punya iman bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang patut dan selayaknya kita sembah, ya wis Allah alam. Itu pun kita tidak boleh menjudge seseorang. Nah, apa sih ini itu ikulah bisa menebarkan rasa toleransi. Kita kalau bahasanya itu kan meskipun salah bisa aja dilono salah, itu maksudnya. Nggih, meskipun itu bahasanya umum menurut keyakinan kita dia angkara, yo ojo yo sesama manusia, jadi ukhuwah napa jenenge basyariah, sesama orang menjalin napa jenenge hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Bagaimanapun itu mereka itu juga saudara kita. Soalnya sama bodoh turunan Nabi Adam. Bener bener. Loh, kalau semono iku orang iku rasane damai, kok gak duwe musuh. Enak. Tapi bahwa menjungkir wali itu ya benar aja. Ya tetap kita berusaha untuk merubah. Karena jangan sampai kita melawan perintah yang sudah diajarkan. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ya kita wajib untuk berusaha merubah kemungkaran itu, benar nggak? Ya, dengan 3 tahapan. Gitu. Yang pertama dengan kekuasaan yang kamu miliki, dengan kemampuan kekuasaan. Lewis gak mampu dengan kekuasaan yang kamu miliki, nopo. Wabi bisa nih dengan lesan kita. Lega mampu wis terakhir kita doakan. Didongakno, gak boleh belok. Lah iki yang kita pahami kok enak rasane. Awake dhewe gak iso kate subuh guys. Kate itu jadi dia benar. Mereka gak ono anjuran untuk apa ya, terus mencela orang lain. Karena ujung-ujungnya kapan kita sudah berani mencela keburukan yang dilakukan oleh orang lain, berarti intinya awal itu sudah merasa benar. Bahasanya itu sing disampaikan kalau lingkungan sing enak to. Barang sing enak tur enak tur enak. Bagian jero kata kegembiraan itu sesuatu yang memang yang bisa menyenangkan hati kan. Ya tapi pun berlarut-larut dalam kegembiraan juga, karena tetap ono sebuah peringatan yang memang harus kita terima juga. Sawangan urip ning kok enak kok masuk harus enak. Ya tetap enak. Yang wow kan cuma bocoran ini kok. Tapi bahasa ini ku balesane kok sing kurang lambai perkara sing sae. Salah setunggal itu nyawa sing di aturaken dening Gusti ini pun lambai salat sing pinten 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Gusti nglakoni itu. Pulang banget. Sampeyan nglakoni boten? Iku sudari kan zamane gawe salat 20 rakaat. Terus sampeyan tak ngene. Cara padha ngethoki printingan ya iso nek gaji, iso gawe benduk, iso gawe bendera kan. Ya. Nah, iki kan sing kesuwen iki. Jadi kabeh iku duwe kapan ya. Nah, aja sampai wong urip gak duwe kapan bahaya. Nah, niku berarti keistimewaan ketika kita mau melakukan amaliyah global itu tadi yang disampaikan oleh Gus Tori. Tidak banyak juga mengenai tentang Mi'raj, karena kalau kita membahas peristiwa Mi'raj ini umum, kan cukup waktu. Pesan ini loh, kahanan sing mulai dari apa cara Kanjeng Nabi itu ubek-ubek neraka, ubek-ubek swarga, ubek-ubek
dino kiamat yang belum terjadi. Kira-kira suwe kan? Tapi Kanjeng Nabi itu melampaui itu semua hanya bayangkan. Jadi kuat bayang nomor. Bisa nonton. Tapi ya kita harus yakin, harus mengimani kejadian itu. Nah, ini contohnya diperinci satu demi satu. Kok durung peristiwa Kanjeng Nabi disambut di langit sang pertama, di langit sang kedua sampai ke sang ketujuh. Kira-kira pirang puluh tahun untuk menyelesaikan isi Mi'rajnya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nawar, tapi wajib kita yakini dengan sepenuh hati. Ojo bahas prosesnya ya. Kita bersyukur atas hasil ya, hasil yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Hasilnya lesampian kalau merasakan prosesnya Kanjeng Nabi sesuai dengan kejadian yang dialami dan dilakukan Kanjeng Nabi, gak tuntut paling kita berapa persennya saja. Tapi tetap bolak-balik kejadian atau peristiwa yang dialami yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kita caranya butuh meneladani itu semua. Begitu juga dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi. Itu kan perjalanan spiritual Kanjeng Nabi nang Gusti Allah kan, gitu. Kita juga bisa seperti itu, tapi versinya tidak sama, versinya tidak sama dan caranya juga tidak sama. Jadi kita harus mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi, tapi tidak dengan cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mereka ya kamu mungkin kalau akhirnya harus tutup derajat pada Kanjeng Nabi, akhirnya metu Nabi ada lu akhirnya bahaya, gitu. Tapi pun dipikir kita tidak bisa mengikuti jejak-jejaknya Kanjeng, bisa, cuman hanya berapa persennya saja. Sampai itu ya. Harus itu. Mulai yang diusahakan oleh semua orang belum di awal. Jadi proses solonya seorang saleh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu memang kita semua harus juga bisa melakukan proses itu. Harus berusaha juga, tapi dengan cara yang berbeda. Dan dong coba menengah ya tetap. Nah caranya apa? Ya dari hasil Mi'rajnya Kanjeng Nabi, inti utama hasilnya adalah mendapat amanah, yaitu berupa apa? Amalia ibadah Nah itu. Jadi kalau kita membahas kejadian-kejadian di mana di saat Kanjeng Nabi Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah, karena beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian manusia yang selama hidup di dunia di akhirat akan menuai hasil yang setimpal dengan apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Diaturaken Gus Kudori wau masalah ono wong ngeriti nopo pari. Cara gampangane ngono nggih. Lah sing gale kan ya jauh ya. Cara Kanjeng Nabi critakno meneni pari. Wis pokoke intine bahan makanan pokok ngono ae gak ribet-ribet ya. Jadi mau wong Jawa niku kan paling gampang gawe conto niku kan umumnya pari ini nggih Pak. Pari ya kan. Cuma bahayane kuwi kanggone ngomong niku biasane dua pari. Kan tapi niku semerang pari kan dong. Pun terlalu jauh dari niku. Pokoke intine bahan makanan
itu cek alam doh, cek orang di alam dunia. Tadi kok akhirat itu paling keneri tok. Tadi mula gak ono lek nang ngene ya. Tadi mula lek kita melakukan amaliyah. Amaliyah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dunia ini ya kudu diniyati karena Gusti Allah. Lek kapan krana liyane Gusti Allah jare tore niki yang mulyane wae ya berarti kan sudah menyekutukan Allah dengan yang lain. Ngono. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj niku memang kalau kita kaji itu memang sangat luas. Sangat luas. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai semangat dan tujuan hidup kita di dunia. Nah, mula tujuannya Gusti Allah nyiptakno makhluk itu kan ya kanggo ibadah atau secara umum itu kan mung ibadah nang Gusti Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya hanya untuk ibadah. Jadi gak ono liyane ibadah. Jadi masih awake dhewe menjalin rumah tangga dengan sang kekasih, dengan sang wanita yang dijodohkan. Misalnya ono sing kekasih dhewe lah, cuman ben kekasih dhewe kan dijodohkan. Iki anu kilas balik lah. Histori perjalanan semen. Ya, dijodohkan. Nah, kan banyak. Jadi beda. Kita dengan sampai ini juga beda. Yang kita alami juga beda. Situasi yang kita alami juga berbeda. Jadi mula apa ngomong ono sing anu ape kekasih, ono sing dijodohno, ono sing gak karo-karo baru nemu. Ngono ya. Ono sing kasih loro, telu, papan. Meskipun Gus Dori karena kuno cuma gak tahu. Kira Gus Dori ini tetap karena tambahkan itu seberapa. Ini juga menambahkan skill-skill. Jadi yang hikmah yang terbesar adalah amanah yang diemban oleh Kanjeng Nabi dan umatnya seperti kita. Ya kawan awake dhewe kebuku umatnya Kanjeng Nabi. Pelajari kula matur iki lek mau akon-akon ke kabeh saged. Nggih. Bolak-balik awake dhewe mengakui bahwa kita ini mengharap supaya diakui oleh umat Kanjeng Nabi. Intine kan selamat. Intine supaya selamat. Ya itu juga wis wajar dan memang harus seperti itu. Karena tidak mungkin dengan jeripaya dan usaha kita dengan usaha dan kemampuan yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa selamat kalau tanpa syafaat Kanjeng Nabi. Kita harus benar-benar merendahkan derajat kita. Jangan sampai kita merasa bahwa derajat kita sudah mampu mengangkat ke tingkatan yang tinggi. Seolah-olah dhewe itu selamat mergo kok jeripaya itu. Lek kalau wis duwe rasa, nah iki salibah. Nah, iki salat iki sedina suwi. Ping 100 rakaat kuwi. Nah, yo kok jadi intinya kita tidak boleh membanggakan dan menyombongkan amaliyah yang selama ini kita kerjakan. Ya meskipun urusan hati kan urusan pribadi para Gus tinggi. Jadi ya wis bahan lah. Jadi biarkan saja orang
Kita introspeksi diri kita sendiri tanpa menilai orang lain. Kita menilai kekurangan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Lewis kamu mesti selamat, mesti selamat. Mula puncak dari perjalanan spiritual yang Nabi Muhammad, puncaknya meskipun yang lain banyak, itu adalah hanya menerima perintah untuk menjalankan sholat yang sampai dengan yang terakhir setelah diskon dari 50 menjadi 5 waktu. Nah, ya meskipun secara tertulis sudah tertulis sebenarnya. Kabeh itu ceritane makhluk, ceritane alam semesta ini kan sudah tertulis di log makhluk. Kawulune ya 5 waktu. Cuma kan kudu ono proses. Ada skenario yang harus dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Meskipun secara usaha manusianya Kanjeng Nabi mendapatkan usulan bahasanya dari Nabi Musa. Lu Kanjeng Nabi ya berdian pasangan itu lenglabai seket waktu. Jadi kan nyuwun persudan. Jaluk persudan dikurangi limo nanti terakhir tanggal di limo. Itu dari Nabi Musa tinggal jaluk. Nah, tapi yang kan mesti ditulis terakhir 5 waktu. Ya kan? Ya tetap 5 waktu. Cuma kita tidak membahas yang tertulis. Tunggali sampai jadi wong kiri karo wong suki kan itu ditulis. Tapi pas awake dhewe tidak berusaha, kan ya kudu usaha. Mereka awake dhewe tidak punya banyak kemampuan untuk mengetahui bahwa takdir kita itu seperti apa. Jangan sekali-sekali kita sebelum berusaha, sebelum berikhtiar wis ngomong, "Alah wis garis pengeran ini wis ngene." Ojo. Jadi kita berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk merubah. Di saat sudah terakhir itu apa? Ini pokoknya terakhir. Tidak ada batas waktu terakhir sebenarnya. Jadi pokoknya spot. Ya, berarti terus berusaha. Nah, turunnya Gustori Pak. Jadi awake dhewe lagi cara dibagi ngomong bodoh wae yo aja ngomong takdir iki takdir ada harus liwat terus buat ngaji. Lah ngono yo iya ku jenenge putus asa. Padahal putus asa itu benar-benar dilarang karena mematahkan semangat. Mosok urusan serius semangat. Tapi urusan rodok beli kok gak pakai semangat. Masih kerja sendiri nopo sih? Iya sih rumah, jadi ini dari bang teluman loh. Yang mengalahkan manisnya madu adalah baik kan tulisan sendiri kan? Mau soal urusan dulu masih tua itu, jadi semangat muda dulu. Tapi kalau urusan ilmu dari ini kasar lah itu. Nggih, rata-rata dulu nggih. Nah, itu berarti kan mempolitiki sebenarnya. Ngakali seperti ini Mas Yusuf Bapak itu diakali ya karena orang itu berakal akhirnya bisa mencerna mula kita bersyukur anugerah yang terbesar dari Allah buat manusia buat kita adalah berupa akal. Dengan akal kita bisa menyerap semua ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Ya meskipun lewis cara wadah itu ilmu ini wis akeh durung karuan dari iso praktek. Secara tidak langsung kan ya awalnya kudu teko ilmu. Amal tanpa adanya ilmu kan ya pertolak. Nggih. Pertolak.
segala amalia yang bisa diterima oleh Allah itu adalah ilmu. Dan batasan untuk mencari ilmu tidak ada batasnya kecuali ketika manusia itu berada di liang lahat, cara bahasane wong Jawa itu napa? Luang langgar. Nggih. Luang langgar. Nah, itu batas. Iku pun ya jek ana kesempatan jaga keluarga kerabat sing jek urip. Cara umpama kate gasan iku nek kapan sing ditinggal. Iku teteh bahasane. Teteh genah. Ya iso semasa selagi masih berada di alam kubur atau alam barzakh. Itu semua kiriman-kiriman amalia dari yang hidup itu masih bisa bisa menyelamatkan, bisa merubah nasib ahli kubur itu. Itu menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kan udah tapi mereka wis akhirat wis gak diganggu bukan. Wis gak diganggu bukan. Tetep juga selamat. Itu pun mereka di alam barzakh itu mah wong yang bener-bener duwe iman to, ngomong sing duwe iman. Lah wong iki bahasane kafir. Maksudnya kafir itu ya wis yang tidak punya iman bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang patut dan selainnya kita sembah. Ya wis Allah. Itu pun kita tidak boleh menjudge seseorang. Apa kalau saya jadi ini itu dikulawai itu bisa menebarkan rasa toleransi. Kita kalau bahasanya itu kan meskipun salah ya ojo dilono salah. Ngono maksudnya. Nggih, meskipun itu bahasanya umpama menurut keyakinan kita dia ahli neraka, yo ojo yo ahli neraka. Sesama manusia. Jadi ukhuwah napa jenenge itu? Basyariah sesama apa menjadi hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Bagaimanapun itu mereka itu juga saudara kita. Soalnya satu keturunan Nabi Adam. Bener betul. Loh, kalau meskipun itu orang itu rasanya damai, kok gak duwe musuh. Enak. Tadi bahwa wong jungkir wali itu ya coba bener ya tetap kita berusaha untuk merubah, karena jangan sampai kita melawan perintah yang sudah diajarkan. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ya kita wajib untuk berusaha merubah kemungkaran itu, benar nggak? Ya kan? Dengan 3 tahapan. Gitu. Yang pertama dengan kekuasaan yang kamu miliki, dengan kemampuan kekuasaan. Lewis gak mampu dengan kekuasaan yang kamu miliki, nopo. Wabi bisa nih dengan lesan kita. Lega mampu wis terakhir kita doakan. Didongakno, gak oleh delok. Lah iki lho, iki yang kita pahami kok enak rasane. Awake dhewe gak iso kate subuh guys. Kate kita itu jadi benar. Mereka gak ono anjuran untuk terus mencela orang lain, karena ujung-ujungnya kapan kita sudah berani mencela keburukan yang dilakukan oleh orang lain, berarti intinya awal itu sudah merasa benar. Gimana? Tapi yo ojo dibano, jano ojo dijano. Isi kumaku aja. Jadi mengilingkan itu betul, mengilingkan apa? Mengingatkan dengan cara yang tepat, ya, dengan cara yang tepat. Legenda sudah itu iso lakukan enggak? Wis aku mulai kata ilmu gawe dhewe luwe ahli tasawuf ya. Wong Jawa kan asli sebenarnya dalam kalangan sufi ini kan ada. Jadi beliau itu kalau menerapkan atau mengajarkan ilmu atau merubah suatu kemungkaran itu tidak hanya dengan
Jembatan yang mana jangan pernah berpikir jembatan itu lebar kayak ini jembatan Surawati. Gitu. Tapi jembatan itu kalau kita ibaratkan kecilnya itu sehelai rambut di sikap dari itu bahayanya tok. Lu sarang begini mereka tak tahu ini. Ini disikat dari mandeknya ngalah-ngalah mandeknya silet. Tokois pokoknya sebangsa nganti ono sing kare melangkah sikile iki lho jarine nakhof ajeng kula lek kapan mlebu ing dalem pejegur dia neraka mergo sirat itu membentang di atas neraka sing sifatnya neraka iku panggonan sing penuh dengan kesengsaraan penuh dengan nah, jadi ini cara ngaji takon iki yo enak. Kula dhewe ngrasake mare. Lho kan wedi yo. Lah sing diterangno gak cocok ambek isine kitab ya. Oh, gak mijit-mijit e. Kemudian dakwah itu akbar itu kan bahasanya kabar yang sangat lembut, bahasanya sangat lembut yang mergo jarang orang yang mau memahami itu. Ya meskipun banyak yang mengatakan cara bahasanya itu kajian ilmiah itu tidak cara hadis itu betul betul soal sih betul soal, tapi tidak kita tidak bahas soal betul soal. Jadi hasil yang kita pelajari dengan kita mau mempelajari itu semua arti awake dhewe duweni wedi nang Gusti Allah dan itu semua membangkitkan dan meningkatkan rasa